Acara yang ketiga, penyampaian materi oleh Kepala Bursa Efek Indonesia KP Jateng II. Acara yang keempat, penyampaian materi oleh Branch Manager PT Indo Premier Sekuritas KC Solo. Acara yang kelima, sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Direktur Galeri Investasi Syariah PB YN Surakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Zaki Fahma Aulia SEMM. Kepada Bapak Zaki Fahma Aulia, kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, Pak Wira dapat salam dari Mikael. Oke, assalamualaikum. Ini baru di jalan ini, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Galeri Investasi Syariah YN Surakarta, yang terhormat Bapak Kepala Bursa Efek Indonesia KP2 Jateng, Bapak Wira Adibrata, yang terhormat Bapak Wisnu R. Putro dari Indo Premier Sekuritas. Pertama-tama, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah, di mana saat ini, di saat pandemi seperti ini, kita masih diberi kesempatan nikmat sehat dan nikmat sempat, di mana kesempatan dalam kegiatan acara kali ini. Tidak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, di sini, di acara ini, di grand opening ini, dari Fakultas Ekonomi ini memberikan kesempatan pada teman-teman supaya bisa menjadi pelaku dari pasar modal di Indonesia. Tidak semua kampus memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk menjadi investor, untuk menjadi pemilik dari perusahaan yang bekerja luar biasa di Indonesia. Akan jadi aneh saat perusahaan-perusahaan itu bekerja luar biasa, berkinerja luar biasa di Indonesia, akan tapi kita hanya berpartisipasi sebagai konsumen. Akan sangat merugikan. Karena apa? Karena kita nantinya hanya akan dihabiskan uangnya sebagai konsumen. Nah, di grand opening pasar modal ini kita nantinya akan didorong secara bersama supaya menjadi pelaku atau menjadi investor dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dan sudah terlisting di Bursa Efek Indonesia. Manfaatnya adalah nantinya bila semakin banyak investor Indonesia yang masuk ke pasar modal, maka akan semakin kuat pula
bargaining kita terhadap perusahaan-perusahaan asing. Gampangnya, bahasa gampangnya adalah bagaimana ini sebagai upaya dalam merebut kembali perusahaan-perusahaan yang sudah dikuasai oleh asing. Seberapapun kekuatan kita, tapi kita secara bersama, secara kolektif menjadi perebut kembali perusahaan-perusahaan yang berkinerja luar biasa di Indonesia. Oleh sebab itu, hari ini ada 2 pemateri yang luar biasa dari Bursa Efek Indonesia tentunya dan dari Indo Premier Sekuritas. Nah, dari kampus mendorong supaya nanti untuk jangka panjang teman-teman ini menjadi pionir-pionir dalam penguatan perekonomian Indonesia dari sisi penguatan investor Indonesia. Semoga materi ini dan kedepannya bermanfaat bagi kita semuanya, bermanfaat bagi negara Indonesia, bermanfaat bagi diri dan keluarga kita. Salam investor Indonesia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Zaki Fahma Aulia. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Sebelum kita panggilkan pemateri kita, akan kami sampaikan terlebih dahulu pengumuman untuk peserta bahwa Zoom akan dikunci beberapa menit setelah pemaparan materi dari pemateri pertama. Jadi dimohon untuk tetap berada di Zoom meeting ini selama praktikum agar dapat melakukan absensi. Baiklah, selanjutnya akan kami bacakan kurikulum vitae dari pembicara pertama kita pada hari ini. Nama Bapak Wira Adibrata, Kepala Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Solo. Email brata.wira84@gmail.com. Lahir di Jogja, tanggal 23 Maret 1984. Pendidikan terakhir Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, program studi hubungan internasional, dan saat ini sedang melanjutkan studi di MMUGM Yogyakarta, hobi traveling, wisata alam, dan adventure off-road. Perjalanan karir tahun 2006 sampai 2007, bekerja di perusahaan distribusi minyak dan gas Batam. Tahun 2007 sampai 2008, jurnalis ekonomi di Kompas Gramedia Group Pekanbaru Riau. Tahun 2008 sampai 2009, jurnalis ekonomi Kompas Gramedia Group Pontianak, Kalimantan Barat. Tahun 2009 sampai 2010, redaktur ekonomi di Kompas Gramedia Group Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian bergabung di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 sampai 2012 sebagai Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Banjarmasin. Kemudian tahun 2012 sampai 2014 Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jayapura. Kemudian tahun 2014-2016 Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Banjarmasin. Kemudian tahun 2016 sampai 2017 Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan, dan tahun 2018 sampai sekarang Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Solo. Baiklah, kepada Bapak M. Wira Adibrata kami persilakan untuk menyampaikan materi.
Mohon maaf, kok tiba-tiba hilang nih punya saya. Dengar suara saya lagi, teman-teman? Sudah, Pak. Oh iya, baik. Yang terhormat Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, Bapak Dr. M. Rahmamat Arifin, SEMSI, matur nuwun sangat telah diberikan kesempatan untuk kita sharing dengan teman-teman IAIN Surakarta, kemudian Kepala Laboratorium FEBI IAIN Surakarta, Ibu Septi Kurnia Pratiwi, MM, ini juga terima kasih sekali atas supportnya kepada kami, sehingga terus-terusan ya kita diberikan kesempatan untuk bisa turut serta dalam pengembangan laboratorium di IAIN Surakarta. Direktur Galeri Investasi Syariah FEBI IAIN Surakarta, Bapak Helmi, terima kasih banyak full supportnya kepada kami juga. Dan yang nggak kalah penting ini Pak Zaki, Wakil Direktur Galeri Investasi, terima kasih banyak atas supportnya yang terus-terusan juga diberikan kepada kami, sehingga kita juga bisa mendapatkan akses yang mudah untuk bersilaturahmi di IAIN Surakarta. Baik, teman-teman, saya akan ajak diskusi teman-teman ya terkait dengan apa yang terjadi di pasar modal kita di 2020 sampai di awal 2021. Sebelum kita masuk ke materi, baik kita sama-sama untuk melihat ada fenomena yang cukup ini ya, yang cukup unik ya, yang kalau kita lihat tidak biasa terjadi di pasar modal pada tahun 2020 kemarin. Jadi semua pihak itu begitu heboh ya, adanya orang yang mendapatkan keuntungan yang banyak, mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan adanya pasar modal. Kenapa? Karena mereka kemarin itu memanfaatkan ketika pasar modal sedang mengalami penurunan yang sangat dahsyat. Ini teman-teman. Teman-teman kalau lihat di grafik ini menunjukkan bahwa indeks harga saham gabungan kita itu turunnya luar biasa dari awal tahun ke pertengahan Maret kemarin. Jadi IHSG itu merupakan indeks harga saham gabungan yang menjadi cerminan saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi di bursa itu kan ada 700 lebih yang harga sahamnya, ada yang 700, ada yang 1000, ada yang 500 gitu ya. Nah, itu diformulasikan kemudian ketemulah indeks itu. Sama dengan kalau di teman-teman itu adalah IPK-nya. Indeks prestasi kumulatif gitu ya. Di situ kan ada mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C. Nah, itu ketika di rata-rata muncullah IPK. Nah, ini juga sama. Jadi IHSG itu mencerminkan ketika IHSG itu mengalami penurunan, berarti yang terjadi di pasar apa? Saham-saham sedang mengalami penurunan. Kalau IHSG itu naik, berarti rata-rata saham yang ada di pasar modal itu sedang mengalami kenaikan. Nah, posisi 2020 awal, ya indeks kita itu berada di 6.323, teman-teman. Ketika ada gonjang-ganjing COVID ya di luar negeri sana, kemudian udah mulai ada gejolak-gejolak, akhirnya pemerintah memutuskan waktu itu mengumumkan COVID sudah masuk loh di Indonesia itu pada bulan Maret. Akhirnya kegamangan itu mulai semakin menjadi-jadi, akhirnya banyak investor yang menjual sahamnya. Nah, hukum di pasar apa teman-teman? Kalau misalnya banyak orang menjual barang tersebut berpotensi akan mengalami penurunan. Kalau investor atau masyarakat itu banyak membeli barang tersebut, saham-saham atau barang-barang tersebut berpotensi mengalami kenaikan. Nah, kemarin itu saham pada masyarakat itu pada menjualin sahamnya. Investor pada jual. Mereka berekspektasi bahwa waduh jangan-jangan nanti corona akan memberikan dampak yang luar biasa nih terhadap bisnis kita, sehingga kita harus bangkrut dan lain-lain. Nah, ini mereka menjualin sahamnya itu. Mereka menjual saham, para investor menjual saham itu juga didukung oleh pada waktu itu memang kebijakan pemerintah masih cukup gampang tuh masih mencoba hal-hal yang terbaik, mana nih yang terbaik untuk penanganan COVID gitu ya. Kemudian juga para pengusaha dan lain-lain juga
masih cukup jaga-jaga wait and see begitu, akhirnya banyak investor yang memutuskan untuk menjual saham. Nah, begitu di posisi akhir Maret ya, awal Mei itu, pemerintah bersama stakeholder semuanya sudah bahu-membahu untuk memberikan dorongan gimana caranya agar ekonomi tetap pulih. Muncullah kebijakan-kebijakan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang nggak mampu. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya agar duit yang diberikan oleh pemerintah itu untuk jajan, untuk belanja. Pengaruhnya apa kalau misalnya masyarakat itu pada belanja? Yang dagang juga laku. Kalau yang dagang laku, produsennya juga memproduksi barangnya laku. Jadi perekonomiannya jalan terus. Itu adalah harapannya. Kemudian suku bunga kredit diturunkan. Ayo silahkan yang mau pinjam di bank gitu ya. Suku bunganya diturunkan. Supaya apa? Supaya duit yang ada di bank itu pada keluar semua. Sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian. Nah, atas dasar itu, kemudian atas dasar juga beberapa perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangannya sudah bagus-bagus ya, cukup bagus, tidak jelek-jelek amat, akhirnya muncul kepercayaan dari masyarakat atau para investor itu untuk kembali ke pasar membeli saham yang harganya udah terdiskon gede-gedean, teman-teman. Ya, kita bisa lihat dari 6.323 itu turun ke 3.900 berapa persen? Lebih dari 25% kan? Berarti kan ada diskon gede-gedean di posisi Maret itu. Banyak orang memanfaatkan momen itu untuk beli. Nah, hukum di pasar tadi apa teman-teman? Semakin banyak orang membeli, harganya akan semakin apa? Naik. Banyak orang beli, akhirnya naik. Indeks harga saham gabungan kita sampai di akhir tahun atau di awal tahun 2021 kemarin sudah plus di 6.428. Artinya saham-saham mulai dari Maret sampai dengan Januari 2021 kemarin itu sudah merangkak naik gitu teman-teman. Harganya sudah. Itu yang disebut kenapa kok banyak yang menang banyak di 2020. Fenomena itu kemudian juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan jumlah investor identification ya. Jumlah investor di Indonesia yang sangat besar sekali pertumbuhannya dan itu merata ya di Aceh sampai dengan Papua itu sama-sama mengalami kenaikan yang cukup baik ya, baik dari sisi jumlah investor maupun dari sisi valuasi transaksinya. Nah, itu juga didukung oleh kondisi pasar yang pada waktu itu mendukung orang untuk belanja saham karena harganya sudah cukup murah. Namun, teman-teman harus lihat juga bahwa ketika kita melihat suatu pasar, kita jangan melihat itu dari satu sisi atau dari jangka pendek saja, 1 tahun saja. Kita akan lebih bisa melakukan konfirmasi data ketika data itu kita ambil 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Gimana sih perjalanan IHSG di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun atau selama 10 tahun terakhir. Nah, itu kemudian bisa menjadikan cerminan dari nilai investasi yang didapat ketika orang melakukan investasi di pasar modal di Indonesia khususnya. Nah, ini teman-teman di tahun 2010 aja indeks kita di 2.534, teman-teman. Kemudian naik, turun gitu ya. Terakhir kemarin waktu di 2020 itu minusnya dahsyat banget karena terjun dari 6.209 langsung ke 3.000-an ya kemarin. Nah, sekarang udah naik lagi di posisi 6.428. Nah, ini kondisi ini kalau teman-teman melihat orang yang melakukan investasi jangka panjang ya, orang yang melakukan investasi beli kemudian didiamkan sampai bertahun-tahun itu memiliki potensi keuntungan yang lebih besar daripada dia investasinya jangka pendek. Kenapa? Karena yang pertama ya, semakin lama dia menyimpan saham perusahaannya baik, dia juga akan mendapat keuntungan. Dan semakin dia memiliki time frame waktu yang lama, strategi yang dia gunakan untuk melakukan antisipasi terhadap resiko-resiko yang ada itu semakin mudah. Nah, itu kenapa dengan melihat grafik seperti ini, para investor asing khususnya melihat bahwa Indonesia ini merupakan lahan investasi yang sangat menjanjikan. Karena kalau kita lihat dari 2010 sampai 2021 itu grafiknya tuh naik terus gini teman-teman, nanjak. Meskipun di dalam perjalanan itu ada naik, ada turun, ada naik, ada turun.
Nah, ini kita perbandingkan dengan kita bandingkan dengan negara tetangga, bursa kita di posisi di mana. Sampai dengan Januari 2021 kemarin kita minus 1,95%, masih cukup ringan minusnya kalau dibanding dengan Filipina, dengan Vietnam, dengan Brasil gitu ya, yang lain. Tapi kalau kita lihat dengan 10 tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir itu kita masuk ke dalam area yang plus 58%. Sedangkan masih ada tuh Singapura masih minus, Malaysia juga cuma plus 3%. Jauh sekali kalau kita dibanding dengan negara-negara ASEAN. Kinerja pasar modal kita di atas kinerja pasar modal di wilayah Asia. Nah, ini adalah jumlah komposisi investor nih teman-teman. Kalau tadi Pak Zaki sampaikan ya, di pasar modal ini menjadi peluang gimana kita bisa merebut kembali aset-aset yang kita miliki yang sudah dimiliki oleh asing. Ya, ini kita bisa lihat nih teman-teman. Data yang atas itu menunjukkan bahwa yang warna abu-abu itu adalah duitnya asing. Kemudian yang warna merah itu adalah duitnya orang-orang domestik, ya, investor lokal. Semakin hari, semakin ke sini, semakin tahun semakin ke sini gitu ya, komposisi investor lokal kita semakin baik. Jumlah dana yang masuk di pasar modal juga semakin baik. Kita bisa lihat ya, dari 2015 tuh mereka dulu 63% loh. Jadi duit yang ada di pasar modal kita itu justru didominasi oleh investor asing pada 2015. Kemudian 2015 sudah mulai membaik, 2017 membaik, 2018 cukup naik lagi dari investor asing. Kemudian 2019 udah semakin kecil mereka, 2020 juga makin kecil, 2021 juga makin kecil mereka. Ini bukan berarti mereka itu keluar dari tempat kita, teman-teman. Ini adalah banyaknya investor domestik yang kemudian masuk ke pasar modal. Mereka menanamkan uangnya di pasar modal. Nah, ini yang menjadikan komposisi kita itu sekarang lebih besar dibanding dengan komposisi investor asing. Dengan melihat data seperti ini, positif atau negatif kira-kira? Positif. Kenapa kok positif? Karena dengan melihat komposisi investor asing di Indonesia, kita bisa melihat bahwa investor asing aja percaya loh dengan perekonomian kita. Mereka percaya loh dengan perusahaan-perusahaan yang listing di bursa. Mereka beli saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Padahal mereka nggak menggunakan produknya. Yang menggunakan motor Honda yang diproduksi oleh Astra siapa? Orang Indonesia. Yang membeli kuota XL, yang membeli kuota Indosat siapa? Orang Indonesia. Yang makan Indomie rebus gitu ya, pakai cabai, telur setengah matang, kasih kecap dikit, hujan-hujan, aduh, itu juga orang Indonesia. Tetapi yang memiliki sahamnya, yang membeli sahamnya, itu malah orang-orang asing pada waktu itu. Jadi kita beli ke warung, ya, kemudian Indominya itu laku, terus kemudian Indofood-nya labanya gede, laba gedenya kepada siapa? Dibagi kepada siapa? Kepada pemegang saham. Pemegang sahamnya siapa? Investor asing. Nah, padahal kita ini yang makan Indomie loh. Nah, pasar modal itu sebenarnya teman-teman membuka kesempatan untuk kita bisa menjadi pemilik perusahaan. Tadi semangatnya Pak Zaki bisa merebut nih kepemilikan asing di negara-negara di perusahaan-perusahaan kita. Nah, ini kita juga memiliki peran untuk bisa menjadi memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional ya dengan cara berinvestasi di pasar modal. Nah, ini bagian yang atas. Kemudian yang bawah ini adalah transaksinya teman-teman, transaksi harian. Ternyata yang transaksi harian paling banyak itu justru adalah investor domestik, orang-orang Indonesia. Mereka lebih senang jual cepat gitu ya. Pagi beli, nanti sore udah untung jual gitu. Senin beli, nanti Kamis sudah untung jual gitu. Nah, transaksi yang seperti itu didominasi oleh investor kita. Investor asing justru malah mereka memilih untuk investasi jangka panjang. Mereka beli, diamkan, kelola, tambah lagi, dikelola lagi ya, dikelola ditambah lagi. Itu justru investor asing. Tempat kita justru melakukan transaksi trading. Nah, sangat kita harapkan yang melakukan transaksi trading ini adalah sudah dibekali dengan bagaimana cara melakukan transaksi jangka pendek.
Karena transaksi jangka pendek tentu memiliki resiko yang lebih gede dibanding dengan transaksi jangka panjang. Kenapa? Karena rata-rata orang yang membeli saham jangka pendek, mereka akan mencari saham yang memiliki fluktuasi yang tinggi, naik turun, naik turun, naik turun. Gitu. Sedangkan orang yang investasi jangka panjang, mereka cenderung mencari saham yang flat, ya, naik pelan, naik pelan, naik pelan gitu. Karena mereka orientasinya dari jangka panjang. Sedangkan yang jangka pendek tadi buru-buru biar dapat duit. Nah, itu skillnya harus lebih tinggi ya dibanding dengan orang investasi jangka panjang. Gitu, teman-teman. Oke, itu adalah fenomena yang terjadi, teman-teman. Fenomena yang terjadi di pasar 2020 sampai 2021 ya, yang heboh dengan testimoni dari para artis, kemudian anaknya presiden bahkan sampai ikut melihat mempertontonkan ini ya beberapa saham yang dia miliki gitu. Kemudian selebritis, olahragawan, kemudian para influencer, apa namanya kalau artis Instagram apa namanya teman-teman? Selebgram gitu ya. Oh iya benar. Nah itu benar-benar heboh dengan pasar modal kemarin. Mereka merasa wah untung nih. Nah akhirnya banyak orang yang kemudian membeli saham itu berdasarkan fans sama orang-orang itu. Saya membeli saham ini karena saya suka sama Kaisang. Saya membeli saham ini karena saya ngefans banget sama Luna Maya. Saya beli saham ini karena saya lihat loh portofolio Yusuf Mansur dan lain-lain. Nah, itu hal yang keliru, teman-teman. Kenapa kelirunya? Karena ketika kita memutuskan untuk membeli sebuah produk atau membeli sebuah saham ya, yang harus kita tahu adalah kita mengenali saham atau kita mengenali produk itu. Bukan kita berdasarkan ikut-ikutan tokoh yang kita panuti. Kalau kita melakukan itu, ya investasi kita salah. Kurang tepat karena kita membeli bukan berdasarkan prospek perusahaan, bukan berdasarkan kualitas dari benda atau produk yang kita miliki, tapi kita membeli berdasarkan siapa yang pakai produk itu. Atau siapa yang membeli saham itu, saya ikut-ikutan beli. Itu teman-teman. Itu yang terjadi di 2020-2021 kemarin ya. Oke, kita lanjut ke materi nih. Investasi. Apa sih investasi, teman-teman? Investasi merupakan komitmen pengelolaan sejumlah dana yang kita miliki saat ini. Ya, kita punya dana nih saat ini, kemudian kita kelola gimana caranya agar duit yang kita miliki saat ini itu bisa meningkat di kemudian hari. Uang yang kita miliki saat ini itu bisa bertambah nilainya di kemudian hari. Itu disebut dengan investasi. Bedanya dengan nabung di mana, Pak? Dengan nabung, kalau kita taruh uang nih di bawah laci gitu ya, kita masukin di laci, kemudian kita tutup lacinya. Nilainya 1 juta, jumlahnya 1 juta. Ketika 2 tahun dibuka lagi ya lacinya, jumlahnya masih 1 juta. Tapi begitu uang itu kita bawa ke warung ya, nah nilainya akan berkurang. Kenapa? Karena harga-harga di warung udah naik, beras naik, gula naik, minyak goreng naik gitu. Sedangkan uang kita 1 juta tadi, 2 tahun lalu 1 juta, sekarang juga masih 1 juta. Nah, itu yang disebut dengan inflasi. Ini adalah alasan mendasar kenapa kita melakukan investasi. Supaya uang yang kita miliki ini tidak tergerus dengan rampok yang nggak pernah ketangkep ini, teman-teman. Ini rampok yang nggak pernah ketangkep, yang selalu menggerogoti uang yang kita miliki, teman-teman. Disebut dengan inflasi. Sekarang orang tua pernah dengar nggak orang-orang tua kita gitu ya ngomong kalau misalnya saya kok duitnya rano aja nih gitu. Sekarang kok duitnya kok nggak ada nilainya gitu. Ya ini sebabnya. Ini yang disebut dengan inflasi. Ini yang membuat uang kita itu menjadi tidak aji, tidak ada bernilai karena kenaikan harga-harga di sekeliling kita yang sangat luar biasa dan kita tidak mengendalikan uang yang kita miliki. Kita tidak mengelola uang yang kita miliki. Contoh nih, siapa yang belum sarapan? Nah ini boleh lah ya ngiler-ngiler dikit. Ini teman-teman, burger ini tahun 97 ya, teman-teman belum pada lahir kali ya, 97. Tahun 97 ini teman-teman, harga burger ini di 4.600 harganya.
Kemudian sekarang di tahun 2021 harganya berapa? 38.000 sama-sama Big Mac nih. Nah, selama 24 tahun harga burger ini naik menjadi naik sebesar 740%, atau kalau kita bagi rata-rata per tahun itu kenaikan burger ini itu 31% loh teman-teman. Dari satu makanan saja itu kenaikannya 30%. Kita bisa melihat kalau kaitannya sama inflasi tadi, inflasi dari barang ini adalah 31%. Nah, kalau uang kita aja nggak bertambah selama senilai 31%, berarti uang kita tergerus dengan yang namanya inflasi. Bisa nangkep ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa clear ya. Nah, Pak, saya kan nggak makan burger tiap hari. Oke, kita cari barang apa sih yang dikonsumsi hari-hari di rumah tangga? Gula. Nah, gula itu per kilo harganya 7.000 teman-teman pada tahun 2011. Nah, 2021 kemarin harga gula itu menjadi 12.000. Artinya selama 10 tahun ya kenaikan gula ini 82% atau rata-rata 8,29% per tahun. Setahun aja naiknya 8,29% loh. Nah, jadi uang kita yang kita nggak kelola dengan baik, yang nggak kita kelola dengan bijak, itu kita akan terus-terusan tergerus dengan yang namanya inflasi tadi. Investasinya kemana, Pak? Nah, ini banyak tuh produk investasi, emas contohnya. Emas kita melihat kenaikannya, 20%, 18%, meskipun ada juga yang 0% ya, ada juga yang 14%, 13%. Nah, ini kalau misalnya kita kelola di sini, uang kita itu nggak akan rugi nih dengan adanya gula tadi, kenaikan harga gula, karena uang kita juga nilainya bertambah lebih tinggi daripada inflasi gula tadi. Ya. Resikonya apa kalau di emas? Resikonya adalah ketika kita melakukan jual emas tapi harganya pas lagi turun, ya kita rugi. Tapi kalau kita ngambil jangka panjangnya, emas ini naik terus loh, harga emasnya naik terus. Pak, saya kan nggak punya duit, Pak, kalau mau beli emas. Sekarang 1 gram 800 sampai 900.000 loh, Pak. Nggak ada alasan buat kalian itu mengelak untuk tidak mampu untuk berinvestasi. Kenapa? Karena di Pegadaian itu ada loh 50.000 kita udah bisa beli emas. Coba bayangin. Teman-teman menghemat 5.000 aja sehari, 5.000 dikalikan 30 itu berapa? 150.000. 150.000 kalian sudah bisa beli emas, bisa beli saham, bisa beli apa-apa. Jadi di era sekarang itu, teman-teman itu bersyukurlah kalian itu dilahirkan di zaman yang serba digital, yang serba mudah untuk melakukan hal apapun. Mengakses informasi juga sangat mudah gitu ya. Jadi jangan kemudian disia-siakan kesempatan-kesempatan seperti ini untuk bisa meningkatkan kualitas ilmu dan finansial bagi teman-teman semua. Selain emas, apa investasi teman-teman yang bisa meningkatkan nilai uangnya bertambah terus, naik terus? Properti atau tanah. Setuju ya? Properti tanah harganya naik terus. Harganya naik terus ya. Bahkan kalau kita lihat kemarin kenaikannya 1 tahun bisa 60%. Ini di awal-awal ketika Solo Baru sedang dibangun gitu ya, itu posisi sampai di 60% per tahun. 60% per tahun loh teman-teman. Nah, saya ingin sharing juga ke teman-teman bahwa teman-teman habis ini coba mencari artikel ya, saya judulnya lupa, tapi waktu itu saya sekilas membaca bahwa milenial itu terancam tidak memiliki rumah. Para milenial terancam tidak bisa memiliki rumah. Kenapa? Karena yang pertama adalah kenaikan harga properti itu luar biasa. Kenaikan harga properti luar biasa, naiknya sangat tinggi, sedangkan habit ya, kebiasaan bagi para milenial ini lebih kepada yang enjoy, santai, slow gitu ya, lost doll gitu, suka nongkrong dan lain-lain, itu yang kemudian teman-teman lupa mempersiapkan masa depan. Khususnya di properti, ntar pakai apartemen aja, ntar nyewa aja lebih murah, ntar ngontrak aja gitu.
Nah, itu yang kemudian menyebabkan suatu lembaga riset tadi mengatakan hanya 20-25% saja milenial itu yang akan memiliki rumah. Ngeri loh teman-teman. Nah, dan itu ternyata diamini oleh BPS sama Bank Indonesia. Coba lihat kalimat paling bawah itu cukup mengerikan. Selain itu, patut diketahui bahwa harga dasar sebuah rumah bisa mencapai 100 atau bahkan 1000 kali lipat dari gaji bulanan seorang pegawai. Jadi kenaikan harga properti itu tidak seimbang dengan kenaikan harga atau 100 sampai 1000 kali lipat dari kenaikan gaji bulanan pegawai. Itu kan sangat menyeramkan gitu loh. Nah, terus apa dong Pak, dengan melihat berita ini apa yang harus kita lakukan nih bagi mahasiswa yang belum punya penghasilan, yang belum juga memiliki pemikiran untuk membeli properti? Yang pertama adalah jangan tunda investasi. Itu pesan saya, jangan tunda melakukan investasi. Apapun, kalian boleh melakukan investasi. Saham boleh, emas boleh, apapun boleh. Sesuai dengan kantong yang teman-teman miliki dulu. Jadi kemampuan teman-teman dalam 1 bulan berapa? 1 bulan saya mampu untuk dapat 100.000 Pak. Oke, 100.000 belikan emas atau belikan saham. Cicil. Makanya kita ada program yang namanya Yuk Nabung Saham. Itu adalah upaya untuk mengajak para masyarakat Indonesia mulai menyisihkan uangnya untuk investasi, untuk mempersiapkan masa depan. Oke. Nah, oke, kita kenalan sama pasar modal yuk. Nah, teman-teman, pasar modal itu sama kok dengan pasar pada umumnya. Sama persis. Yang membedakan hanya kalau di pasar buah itu buah yang diperjualbelikan, kalau pasar hewan itu hewan-hewan yang diperjualbelikan. Nah, kalau di pasar modal itu modal yang diperjualbelikan. Kok bisa ya modal diperjualbelikan? Jadi awalnya gini teman-teman. Pasar modal itu memberikan kesempatan bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal. Jadi pasar modal itu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang atau membutuhkan tambahan modal, dalam hal ini adalah perusahaan, kemudian ditemukan dengan investor atau masyarakat. Nah, perusahaan tadi itu sudah berdiri, kemudian dia ingin membuka cabang dan membutuhkan tambahan modal karena harus bangun pabrik, harus membeli alat gitu ya, gaji karyawan, membuka jalur distribusi, operasional dan lainnya, mereka butuh modal. Nah, pasar modal ini membuka kesempatan bagi si perusahaan tadi itu untuk menghimpun dana masyarakat untuk dijadikan modal, gitu. Jadi si perusahaan tadi itu menghimpun, halo masyarakat, saya mau ekspansi usaha nih, saya mau buat pabrik di sana, gitu. Dengan buat pabrik di sana, nanti kapasitas produksi saya akan semakin bertambah gede. Kalau misalnya produksi saya semakin gede, laba yang saya hasilkan ya kan semakin besar. Siapa yang mau joinan sama saya? Nah, itulah pasar modal. Kemudian masyarakat akan melihat, emang perusahaannya bagus, prospeknya gimana dong? Kalau saya beli saham atau saya menempatkan uang di perusahaan Anda, potensi keuntungannya seperti apa? Nah, pasar modal itu mewajibkan bagi si perusahaan itu harus transparan, harus TBK, terbuka. Makanya perusahaan yang sudah masuk ke bursa, itu belakangnya ada TBK. Mayora TBK, Sampurna TBK, Gudang Garam TBK, Astra TBK, gitu ya. Terbuka. Nah, keterbukaan informasi itu yang kemudian diakses oleh masyarakat, yang kemudian dijadikan alasan layak atau enggak saham ini saya beli. Gitu. Jadi, si investor ini akan melihat laporan keuangan perusahaannya bagus nggak ini? Laporan keuangannya 2 tahun terakhir gimana? Bagus nggak? Gitu. Kemudian prospek ke depan masih oke nggak? Kalau perusahaan itu masih bagus, ya labanya terus meningkat, prospek ke depannya juga oke, akhirnya masyarakat yakin, percaya, oke deh saya beli. Akhirnya dia menempatkan uangnya di perusahaan tersebut. Nah, sebagai bentuk penyertaan uang si masyarakat tadi kepada perusahaan, akhirnya perusahaan mengeluarkan yang namanya saham. Saham adalah bukti penyertaan modal seseorang terhadap sebuah perusahaan. Nah, jadi ketika orang itu mengeluarkan
uang tadi, dia akan mendapatkan bukti kepemilikan pengeluaran itu sebagai saham. Jadi dia itu menjadi bukti kepemilikan saham atau modal di sebuah perusahaan. Nah, modal itu yang kemudian diperjualbelikan tiap hari, teman-teman. Dari Senin sampai Jumat. Ditransaksikan tiap hari. Contoh misalnya ada saham Sritek yang dulu pernah go public di harga Rp200. Nah, Rp200 ini kemudian ditempelkan di pasar. Ini loh harga saya per sahamnya. Minimal membeli saham itu adalah 100 saham, teman-teman. 100 lembar saham. Nah, 100 saham dikalikan harganya saham Sritek berapa? 240. Berarti Rp240 dikalikan 100 berapa? 24.000. Jadi siapa yang bilang kalau investasi pasar modal itu duitnya harus gede? Enggak kok, 24.000 udah bisa tuh. Apalagi Pak saham yang murah. Sido muncul. Nah, Sido muncul harganya Rp600 katakanlah ya, Rp600 dikalikan 100 berarti 60.000. Jadi investasi pasar modal itu sudah sangat terjangkau. Dulu waktu saya kuliah ya teman-teman, tidak punya kesempatan untuk bisa masuk ke pasar modal. Kenapa? Karena buka rekening saham itu duitnya harus 25 juta minimal pada waktu itu. 25 juta. Nah, saya mau nilep SPP sampai lulus juga nggak terkumpul tuh 25. Ya, jadi akhirnya kita hanya melihat koran, kita hanya membaca berita-berita gitu ya. Nggak ada internet, nggak ada Instagram, nggak ada Twitter yang kita bisa mengelola, ngelihat pergerakan saham secara langsung, nggak ada. Harus pakai komputer gitu. Sekarang teman-teman di kantin, di kafe, sambil bisa ngelihat pergerakan saham di handphone. Enak banget gitu. Dan sayang sekali ketika hal seperti itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Silahkan. Buat teman-teman yang masih bingung atau pengen menanyakan sesuatu, silahkan. Ayo. Ini ada 279. Menyelah Ya? sebentar. Untuk sesi tanya Ya. jawab nanti setelah pembicara kedua ya Pak. Oh, digabung. Ya Pak, saya sama seperti kemarin Pak. Oh ya. Mbak Yulita, ini peserta yang kemarin atau beda? Beda Pak. Oh, beda kan? Oh, ya udah. Ya, Karena materinya kan sama dengan yang kemarin. ya Pak. Oke, baik. Kita lanjut ya. Oke, lanjut. Ini teman-teman sejarah tentang pasar modal, teman-teman bisa cek di sini nanti di websitenya IDX ya. Di situ ada kapan sih Bursa Efek itu berdiri dan sekarang seperti apa. Sejarahnya sedikit saya sampaikan bahwa pasar modal kita tuh sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dulu, kemudian direbut kembali oleh bangsa kita, kemudian dikelola sekarang dengan baik gitu ya. Nah, dulu memang ini peninggalan Belanda yang kemudian kita rebut kembali, kemudian kita kelola, dan yang boleh listing di Indonesia hanya perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nggak boleh tuh Google masuk ke sini, Tesla masuk ke Bursa Efek Indonesia gitu ya, Microsoft masuk ke sini, Ferrari masuk ke sini, nggak boleh. Secara undang-undang yang boleh melakukan go public di Indonesia adalah perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Makanya kayak apa ya, Kalbe Farma, Mayor dan lain-lain itu Mohon maaf, Indonesia. Pak. Ya? Untuk waktunya tinggal 5 menit ya? Waktunya tinggal 5 menit. Oke. Iya. Kita ngebut kalau gitu. Nih, ini adalah teman-teman perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Teman-teman saya yakin semua pada kenal ya. Ada Agung Podomoro, ada Siloam Hospital, ada PT Timah, Mustika Ratu sudah muncul, Holcim Antam. Semua perusahaan-perusahaan ini sudah ada di Bursa Efek Indonesia dan teman-teman tuh boleh membeli sahamnya. Boleh menjadi pemilik perusahaan. Dengan cara apa? Dengan cara membeli sahamnya. Untungnya apa Pak? Buat saya beli saham gitu. Nah, kalau perusahaan itu baik ya teman-teman, sahamnya itu bisa meningkat. Teman-teman kalau kita lihat nih. Nah ini, contoh nih teman-teman ya.
Ini ada harga saham BCA yang harganya turun, kemudian recovery sangat naik tinggi harganya sudah sampai di posisi 35.000 terakhir. Ini waktu 2019 2020 awal harganya 33.000, kemudian Covid masuk itu harganya terjun ke 22.000, kemudian mulai naik lagi di sekarang 33.000. Kalau teman-teman tuh beli di harga 22.000 ya, kemudian disimpan sampai sekarang di 33.000, teman-teman tuh nilai uangnya naik. Ini inflasi nggak bisa mengejar kenaikan investasi teman-teman, gitu ya. Nah, terkait dengan posisi rumah yang tadinya harganya sangat tinggi, properti yang sangat tinggi, yang para milenial terancam untuk memiliki rumah, itu karena apa? Karena gap kenaikan harga properti yang sangat tinggi, kemudian aset yang dimiliki oleh milenial ini karena sering ngopi, jajan, dan lain-lain itu semakin tinggi, semakin jauh gapnya. Nah, kalau misalnya teman-teman itu melakukan investasi, kenaikan nilai investasi kita itu semakin mendekati di sini. Nah, ketika kalian sudah kerja nanti, naik tangganya ke membeli properti ini nggak terlalu jauh, nggak terlalu tinggi. Tapi kalau kalian itu memulainya nanti ketika mau kerja, Pak, saya mau kerja dan saya kerja dulu Pak, nanti baru mikirin investasi. Inflasi kita udah semakin tinggi, harga-harga properti, harga apa kebutuhan semakin tinggi. Makanya ketika kita sudah mengetahui investasi, jangan tunda-tunda lagi untuk melakukan investasi. Karena dengan menunda investasi, kita sama dengan mempersiapkan masa depan. Ini contoh BCA, kita ngebut ya. Ini adalah bosnya Jarum, Pak Budi Hartono, dia juga pemegang saham individu yang cukup besar ya, ada di BCA. Di tengah krisis COVID kemarin ya, krisis kesehatan yang kemarin, itu Pak Budi Hartono itu justru malah meraup keuntungan 110 triliun dari Bank BCA. Di tengah mereka pada sibuk, yang lain pada sibuk, aduh saya corona begini-begini, ternyata dia malah dapat untung gede banget. Kenapa? Karena dia beli saham BCA yang harga saham BCA itu nggak masuk akal, harganya udah sangat turun. Padahal sisi perusahaannya baik, akhirnya dia beli. Akhir tahun 2020 dia malah nilai kekayaan malah meningkat menjadi 110 triliun. BRI juga nih harga sahamnya naik, kemudian turun, naik lagi. BNI, Unilever, Telkom, sebentar, saya tadi ada mana ya, ada saham yang saya tunggu. Saya tadi mau menunjukkan ada satu saham namanya BRI Syariah ya. Dulu kakak tingkat kalian pada beli waktu BRI Syariah itu go public perdana menjual sahamnya di masyarakat ya. Saya ajak mereka untuk datang ke IAIN waktu itu. Datang ke IAIN pada waktu itu melihat prospek BRI Syariah seperti apa. Nah, akhirnya kita beli itu harga Rp600 tuh waktu itu. Ada berapa kelas ya gabung. Mungkin sekarang udah pada lulus tuh, ada teman-teman. 2 tahun yang lalu itu kurang lebih. 2-3 tahun yang lalu. Itu pada beli di harga Rp600. Kemudian beli memang flat gitu ya. Kemudian naik. Begitu pemerintah kemarin mengumumkan adanya merger Bank Syariah itu harganya langsung naik tinggi banget. Dari 600, teman-teman yang kemarin kakak-kakak kalian beli Rp600, sekarang sudah menjadi 2.700-an harganya. Udah berapa ratus persen kenaikannya itu, teman-teman. Nah, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman ya. Kalau ini kita bisa lihat beberapa tokoh yang dibesarkan dengan pasar modal, ada Lau Keng Hong. Ini teman-teman googling nanti, mereka menyampaikan bahwa pasar modal itu menjadi tempat untuk meningkatkan nilai kekayaan kita, karena di sana memiliki potensi keuntungan yang sangat besar meskipun dibarengi dengan resiko yang besar juga. Baik, terima kasih teman-teman atas kesempatan ini diberikan. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang ya, dan saya sangat menantikan tanya jawab dari teman-teman semua. Follow Instagram kita ya teman-teman, IDX Solo. Ini kita sering banget ada informasi-informasi yang teman-teman bisa update dari Instagram kita, IDX_Solo. Baik, begitu Mbak Indah, silahkan saya kembalikan ke MC.
Baik, terima kasih kepada Pak Wira atas materinya. Untuk selanjutnya akan kami bacakan kurikulum vitae dari pembicara kedua kita. Nama Wisnu Radityo Putro, Brand Manager Indo Primer Solo, lahir di Jakarta 27 Januari tahun 1983, riwayat pendidikan TI Universitas Dianuswantoro, riwayat pekerjaan tahun 2008 sampai sekarang, Branch Manager Indo Primer Solo. Kepada Bapak Wisnu Radityo Putro, kami persilakan. Terima kasih teman-teman KSPM. Selamat siang Pak Wira, Pak Zaki, Pak Dekan, Pak Helmi ada enggak ini? Saya coba share screen dulu ya. Nggak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya nanti langsung ke aplikasi teman-teman. Kemarin sudah banyak yang registrasi ya, jadinya kita langsung coba praktek aja. Kemudian gimana sih tips-tips untuk memilih saham seperti apa ya. Untuk aplikasi kita sangat menyarankan teman-teman pakai aplikasi yang baru, yang seperti ini iPod yang baru, boleh di-download di Play Store. Cuman memang dia untuk kompatibelnya itu untuk Android 6, itu pun Android 6 aja mungkin agak ngos-ngosan. Mungkin kalau yang teman-teman HP-nya kurang support, boleh masih pakai iPod Go atau iPod Ultima yang lewat browser iPodultima.com. Caranya kurang lebih sama. Ya. Kita langsung saja. Ini untuk iPod yang baru, dia ada fitur auto login. Jadi dia bisa langsung login kalau kita sudah login sebelumnya. Tapi kalau kita sudah pakai auto login, jangan terus terbiasa dengan auto login sehingga nanti kita bisa lupa username dan password kita. Ya. Kita mulai. Untuk menu utama itu ada 2 di kanan atas yang ada gambar ikon orang. Kemudian di kiri atas, pojok kiri atas ini untuk kita menganalisa. Ada menu stock, fund, tools analysis, news and research, journey, dan ada menu talk. Oke. Kita mungkin sebelum transaksi kita pilih dulu saham yang akan kita beli. Yang mau kita beli itu saham apa aja sih, seperti apa sih saham yang ingin kita beli itu. Jadi jangan ketika kita ingin membeli saham itu ikut-ikutan sama temennya. Jadi untuk membeli suatu saham, ketika kita ingin berinvestasi, itu yang pertama adalah kita harus mengenali dulu perusahaan yang ingin kita beli. Harus kita kenali dulu. Jadi jangan beli kucing dalam karung, gitu ya. Jangan beli kucing dalam karung, nggak tahu sahamnya apa, asal beli. Yang penting dia kebetulan pergerakannya lagi naik, tapi nggak tahu naiknya kenapa. Itu jangan. Atau mungkin yang sekarang marak itu adalah pom-pom saham. Itu juga hati-hati. Jadi banyak sekali mungkin influencer atau mungkin public figure yang dia merekomendasikan suatu saham, tapi tidak menjelaskan dasar untuk memilih saham tersebut. Hati-hati. Pilihlah perusahaan yang kita kenal dulu. Caranya gimana? Yang pertama, yang paling mudah adalah kita tahu perusahaannya itu perusahaan apa. Minimal kita tahu kantornya, gitu ya. Atau produknya sering kita pakai. Itu yang paling mudah. Seperti contohnya HP, ya, pakai data. Ini sebenarnya kan produk yang kita pakai sehari-hari. Ada Telkomsel, ada mungkin yang pakai Indosat, atau mungkin ada yang pakai XL, atau yang ada pakai Smartfren. Nah, itu sahamnya sudah listing di bursa sebenarnya. Kemudian contoh lain misalnya produk-produk ketika kita mandi itu ya, mulai dari pasta gigi, sabun, sampo, entah itu mungkin hand body, itu kita sering sekali bersentuhan dengan produk-produk Unilever ataupun Wings. Ya, mulai dari pasta gigi, ada sabun, ada Unilever. Kemudian produk-produk consumer good. Consumer good, kita mungkin suka minum coklat, gitu ya, suka minum coklat, ada Gary Chocolatos. Ya,
Geri Coklatos itu produknya Garuda Food, kacang Garuda, itu Garuda Food. Kemudian mungkin yang suka makan beng-beng drink, gitu ya, itu produknya Mayora. Atau air mineral itu pilihannya banyak sekali. Ada Cleo, ada Club itu produknya Indofood. Kemudian ada Le Mineral itu punyanya Mayora. Gitu. Itu cara paling mudah kita mengenali perusahaan yang akan kita beli. Kemudian kita jalan-jalan sering sekali bertemu dengan kantornya Astra, kantornya Telkom, kantornya perbankan terutama ya, hampir semua perbankan itu sudah ada. BRI, Mandiri, BRI Syariah, kemudian mungkin BNI, Permata Bank, Bukopin, itu semua sudah listing di bursa. Gitu. Kemudian mungkin teman-teman ada yang suka beli pop mie, suka makan Indomie, itu juga sudah listing di bursa. Jadi cara paling mudah adalah kita harus kenal dulu perusahaan yang ingin kita beli. Kita tahu produknya apa, kantornya di mana, cabangnya berapa. Yang kedua, ada namanya market cap. Market cap atau market kapitalisasi atau kapitalisasi pasar dari suatu perusahaan. Nah, market cap ini tujuannya adalah untuk kita menilai seberapa besar sih perusahaan itu. Itu kita lihat dari market cap-nya. Ada yang market cap-nya kecil, ada yang market cap-nya sedang, ada yang market cap-nya memang sudah besar. Ya, market cap itu didapat dari harga saham dikali dengan jumlah saham yang beredar di pasar. Ya, itu dikali aja, nanti kelihatan market cap-nya berapa. Ya, nah market cap sendiri dibagi 3. Ada yang third liner, ada yang second liner, ada yang first liner. Tuh, nah, yang third liner ini adalah saham-saham yang market cap-nya ini di bawah 10 triliun. Jadi nilai perusahaannya ini di bawah 10 triliun. Jadi saham-sahamnya biasanya sih harganya di bawah 200. Di bawah 200. Cuman kadang gini, tidak semuanya itu perusahaan jelek. Tidak semuanya perusahaan jelek. Nah, tentunya selain melihat market cap, nanti kita lihat juga fundamentalnya seperti apa sebelum kita menentukannya. Third liner boleh dibeli, ya, boleh dibeli dengan catatan kita melihat satu fundamentalnya, kemudian teknikalnya nanti seperti apa. Market cap third liner harga biasanya di bawah 500, di bawah 200. Kemudian karena dia cenderung itu mudah di mudah di manipulasi, ya, manipulasi marketnya oleh orang-orang yang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di bursa. Gitu. Itu untuk saham-saham dengan market cap third liner di bawah 10 triliun. Kemudian yang kedua ada saham-saham second liner. Saham second liner ini adalah saham-saham yang market cap-nya 10 sampai dengan 50 triliun. Jadi antara 10 sampai dengan 10 triliun ini adalah perusahaan-perusahaan second liner. Ini adalah perusahaan berkembang, ya, perusahaan berkembang. Cuman dia untuk menjadi besar, ya, untuk berkembang lebih besar lagi, dia itu kalah saing dengan perusahaan-perusahaan yang first liner, yang market cap-nya di atas 50 triliun. Gitu. Jadi dia mau berkembang, udah kalah saing dengan yang market cap-nya di atas 50 triliun. Biasanya yang di atas 60 triliun kan modalnya udah gede banget, dia biasanya holdingnya udah besar, jadi secara permodalan sudah kalah. Tapi bukan berarti saham-saham second liner ini juga perusahaan jelek, belum tentu. Sekali lagi untuk menentukan, kita harus lihat juga fundamentalnya seperti apa dan teknikalnya seperti apa. Tapi minimal kita tahu dulu nih market cap-nya berapa, karena kita bisa melihat kecenderungan resiko yang akan kita ambil ketika kita membeli saham tersebut. Oke. Nah, untuk melihat market cap, ya, jadi dari menu sisi kiri atas di sini, kiri atas, teman-teman bisa ke menu Tools and Analysis di sini. Ini di iPod Group pun ada. Teman-teman bisa ke menu Stock Screener. Nah, saham itu kan ada banyak sekali ya, ada banyak sekali, ada 600, hampir 700-an saham itu yang beredar di bursa. Kan kita nggak mungkin satu-satu ngecek ini market cap-nya berapa, fundamentalnya naik apa turun. Itu kan kita kalau ngecek satu-satu nanti habis waktunya. Oke. Nah, cara mudahnya kita bisa dari stock screener, kemudian di sini tinggal kita masukin indikatornya aja yang pengen kita beli. Yang pengen kita filter seperti apa. Contoh, saya mau lihat saham-saham yang market cap-nya mungkin di atas 10 triliun.
Ya, ini market cap, kemudian saya pilih lebih besar di sini. Nah, ini adalah defaultnya 1000 billion. Ini saya tambahin nolnya 1. Begini ya. Kemudian kita ke bawah. Nah, di bawah ini ada indikator atau indeks acuannya di bagian stocks. Nah, di sini defaultnya adalah composite. Composite itu artinya IHSG. Composite itu berarti seluruh saham yang ada di bursa. Ini bisa diganti. Saya mau lihat misalnya consumer aja yang market cap-nya di atas 10 triliun. Tinggal klik search. Dia kelihatan. Harganya juga sudah kelihatan. Ya, sudah muncul 785, kemudian RMBA ada 312, ada Ultra Jaya, ada Mayora, begitu. Saya mau lihat semuanya deh. Tinggal kita klik, kita pilih yang composite. Sini, kemudian kita klik search. Oke. Itu cara kita untuk lihat dulu nih market cap-nya seperti apa. Ya. Mungkin setelah kita lihat market cap-nya, oh saya udah tertarik nih di satu saham. Ya. Di market cap-nya mungkin dia masuk di third liner, tapi nggak apa-apa deh. Ya, masuk di third liner tapi nggak apa-apa. Kita lihat nih fundamentalnya seperti apa. Ya. Maka teman-teman bisa ke menu stok. Yang poin yang ketiga adalah ketika kita ingin membeli saham, pilihlah saham yang secara laba bertumbuh. Secara laba perusahaan bertumbuh, secara harganya dia bertumbuh. Nah, nanti untuk harga bertumbuh kita lihat dari chartnya, grafiknya. Secara laba bertumbuh, kita lihat nih. Kita coba ke menu stok di sini. Kemudian teman-teman bisa ke menu fundamental. Ya, contohnya Telkom. Kita lihat market cap-nya di sini 334 triliun. Kemudian kita lihat net profit-nya dan revenue-nya juga dia selalu bertumbuh. Ya, dari 2015 11 triliun jadi 14 triliun, kemudian jadi 17 triliun. Ini dia secara labanya bertumbuh. Gitu. Bandingkan kalau kita pilihnya seperti ini contohnya. Contoh ya. Nah, kita lihat net profit-nya dia. Beda ya sama Telkom tadi ya. Minus 220, minus 283, minus 63, minus 104, minus 108. Jadi dia secara net profit-nya sudah minus terus. Gitu. Jadi kita lihat yang tadi market cap-nya berapa dulu, udah kita pilih, kemudian kita lihat dia secara laba bertumbuh enggak. Contoh, misalnya yang lainnya kita coba. Ya, Cleo, coba kita lihat net profit-nya lumayan. 38, kemudian jadi 46, jadi 90, jadi 94 di 2020, dan akhir 2020 dia 125 billion. Ya, itu cara untuk memilih yang kedua. Yang ketiga, kita lihat secara laba bertumbuh. Nah, berikutnya kita lihat juga yang secara harga bertumbuh. Caranya gimana? Secara harga bertumbuh, kita dari menu atas lagi di sini. Kemudian kita ke menu namanya Advanced Chart. Ini di bagian Tools and Analysis ada Advanced Chart, kita pilih di sini. Yes. Ya. Ini saya hapus dulu. Oke, ini contoh Telkom. Kita coba lihat tadi yang disampaikan Pak Wira ya. Sempat dibeli sama kakak kelas kalian di 2019-2020. Kita lihat Bank BRI Syariah. Oke. Kita lihat nih, di sini bawah ada namanya dead range di sini. Nah, ini dead range, kita pilih, kita coba lihat 5 tahun ke belakang. Asik ya. Ini perusahaan yang secara harga bertumbuh. Jadi secara harga dia bertumbuh, naik. Kita coba contoh lain. Oke. Misalnya, kita coba lihat Cleo tadi deh. Ya. 5 tahun. Nah,
Ini secara harga bertumbuh. Ya, pergerakannya, jadi pergerakan harga itu bukannya naik terus, tidak. Dia ada naik turun naik turun naik turun, tapi secara tren atau dia secara major trennya jangka panjangnya arahnya naik. Gitu. Oke, kita contoh lain misalnya tadi BEX kita bandingkan nih, coba. Nah, ini BEX. Ya. Jadi dia tidak bertumbuh. Oke, jadi ini kita ambil 5 tahun ya, dari dia sempat turun sampai dengan 40, dia pernah stock split ini. Kemudian naik 200, turun lagi 120, terus diem lama di 90-an, turun lagi, naik lagi. Hati-hati kalau ketemu saham yang chartnya seperti ini. Oke, jadi jangan hanya kita lihat sahamnya, oh sahamnya murah nih. Jadi jangan cuma lihat murahnya aja. Kita lihat lagi contoh. Sudah muncul. Nah, ini yang secara harga bertumbuh. Kita tarik 5 tahun. Coba. Nah, ya. Dari 2017 ini sudah muncul. Jadi cari yang pertama perusahaan yang kita kenali dulu perusahaan seperti apa. Kemudian kita lihat market cap-nya, kita lihat laporan keuangannya, secara laba bertumbuh atau tidak. Kemudian kita lihat grafiknya nih, dia secara harga bertumbuh enggak ini jangka panjangnya. Karena kan kita mau investasi ya. Jadi kita lihatnya jangka panjangnya nih. Jangka panjangnya bertumbuh atau enggak nih harganya. Kalau ternyata dia 5 tahun aja dia downtrend, turun terus, nah itu ngapain kita beli gitu kan, nggak worth it dengan waktu yang kita tunggu. Itu yang keempat. Nah, kemudian tips dan trik yang lain adalah kita harus mengenali kapan waktunya kita beli. Kita harus mengenali kapan waktunya kita beli. Nah, untuk mengenali waktu kapan kita beli, di situ ada beberapa teknik analisa, ya, ada namanya support, ada namanya resistance. Support ini adalah area level harga di mana permintaan itu cukup besar untuk menahan turunnya harga. Kalau resistance ini adalah area level harga di mana penawaran ini banyak sekali untuk menahan naiknya harga. Jadi harga naik, yang mau jualan terlalu banyak, harganya itu cenderung tidak bergerak naik lagi, tapi turun lagi, berbalik arah. Itu adalah support dan resisten. Kemudian saham ini juga bergerak berdasarkan suatu tren tertentu. Kita lihat, dia ini trennya naik. Sudah muncul ya, dia trennya naik. Kita lihatnya dari mana? Oke, ini. Ini ada gambar kuas di sini. Kita coba gambar garis, ya. Oke. Kelihatan ya garisnya ya. Ini adalah trennya naik. Jadi walaupun pergerakannya naik turun, dia trennya naik. Sudah muncul. Kemudian coba yang lainnya. Kita bandingkan mungkin dengan tadi. Misalnya Mayora. Kita ambil mungkin 5 tahun. Nah, di sini ada 3 tren. Ini saya kasih contohnya malah enak. Jadi harga saham itu bergerak dalam sebuah tren tertentu ya. Jadi ada tren naik, ada tren turun. Kita lihat. Oke, ini tren naik dia. Ya, ini trennya naik. Untuk sisi yang ini. Kemudian ada tren turunnya juga nih ternyata si Mayora nih. Oke. Garis yang kedua, ini trennya turun. Gitu. Jadi kenali dulu. Oke. Nah, ini saya bikin mungkin kuning. Oke. Yang kuning trennya naik.
yang biru ini, yang biru trennya turun. Jadi kita kenali dulu nih, oh lagi downtrend nih. Kalau lagi downtrend, mungkin kita bisa beralih ke saham yang lain dulu yang lagi uptrend. Ya, atau bisa juga kita ketika lagi downtrend kita tunggu di bawah. Nah, ini yang dinamakan trend. Kemudian ini yang dinamakan support. Ya, kita gambar lagi. Ini banyak gambarnya nih. Ini adalah area level harga. Garis yang kuning ya di bawah ya. Oke, ini adalah titik area level harga yang sama. Ini adalah area support. Ini adalah saatnya kita beli ketika kita lihat dia harganya sudah berbalik arah dari supportnya. Gitu. Oke. Itu tadi ya. Jadi kenali dulu perusahaan yang ingin kita beli, kemudian kita lihat market cap-nya, kemudian kita cek nih fundamentalnya. Bertumbuh nggak labanya? Kemudian kita lihat harganya. Harganya bertumbuh nggak dari waktu ke waktu? Naik nggak chart-nya? Kemudian kita lihat trennya juga seperti apa untuk menentukan kapan waktunya kita beli. Oke. Nah, setelah kita menganalisa, kita mau coba transaksi nih. Untuk transaksi, teman-teman bisa ke menu stok di sini. Ya, sangat mudah, bisa ke menu stok. Kemudian teman-teman bisa pilih simple buy atau fast buy. Kita ambil contoh, saya coba simple buy di sini. Saya pilih simple buy, ketik kode saham. Ya, saya coba mau beli Cleo Sini. Ini adalah order book, antrian jual beli. Nah, ini teman-teman kalau mau beli, itu ada dua pilihan. Bisa di bid, bisa di offer. Bid ini adalah antrian beli. Ya, antrian beli, saya mau beli tapi nawar. Dan ini resikonya ketika harga tidak tersentuh, maka belum tentu juga transaksi saya berhasil. Kita langsung contoh, misalnya saya mau beli Cleo di 460 di sini. Ya, ini tinggal diklik aja harganya yang di bawah 460, maka di atas langsung berubah. Kemudian saya masukin jumlah lotnya. Oke, saya mau beli 1 lot, klik done. Kemudian kita klik submit. Ya, ada konfirmasi. Saya tinggal oke. Nanti ada konfirmasi ya, order pembelian sukses, antri. Order pembelian suksesnya adalah ordernya. Ordernya sukses dijalankan oleh sistem, tapi belum tentu ordernya terjadi. Ya, nah, dia akan kembali menampilkan ini. Di sini muncul nih BOP. Ini adalah buy open. Buy open 1 lot. Jadi statusnya open karena saya antri beli. Saya mau beli tapi di 460. Ada nggak yang mau beli di harga yang saya inginkan? Kalau nggak ada ya sampai market tutup, saya tidak terima sahamnya. Transaksi tidak terjadi. Itu ini namanya antri beli. Ya, atau kita bisa cek juga ya teman-teman, di sini ada namanya menu order status. Ini ada order buy. Nah, kalau statusnya open artinya transaksi belum done. Saham belum saya terima. Ya, transaksinya open, ini berarti transaksi belum selesai. Kalau dia transaksi sudah terjadi dan kita sudah terima sahamnya, maka statusnya akan done. Ya, ada done average, ada open. Di sini Cleo-nya masih open. Ya. Lagi tadi Cleo. Ya. Ini kalau saya mau batalin ya di bagian 460 di paling kiri ini ada gambar tempat sampah, ada silangnya. Tinggal saya batalkan begini, saya klik kemudian withdraw buy. Nah, bandingkan ketika saya mau beli, ya, saya mau beli di sini saya langsung beli di offer aja deh. Ini ya, 470. Offer ini adalah orang-orang yang sudah melakukan penawaran jual. Ini offer. Jadi orang sudah nawarin jual. Offer ini ibaratnya kita di minimarket. Jadi sudah ada barangnya, sudah ada label harganya, saya tinggal ambil, bawa ke kasir, bayar. Selesai. Kalau di bid, berarti saya ke pasar, terjadi tawar-menawar di situ. Kalau si pedagang nggak mau dengan harga yang saya mau, ya jadi saya nggak terima sahamnya. Ini kita contohkan di sini, 470, saya mau beli, saya masukin 1 lot di sini. Ya. 470, 1 lot, berarti 47.000, kemudian saya klik submit. Ya, oke.
Sama ya, order pembelian sukses, Cleo 1 lot. Nah, kita cek lagi di sini sudah tidak ada notifikasi transaksi. Ya, di order booknya sudah tidak ada notifikasi transaksi. Kita close dulu. Kita ke menu order status. Nah, di sini order by bandingkan dengan yang tadi ya. Kalau tadi open, itu saya antri beli. Kemudian di sini sudah terjadi transaksi dan 1 lot. Artinya pembelian saya yang 470 tadi sudah selesai. Ini di bagian order status. Tuh. Terus cek sahamnya dari mana? Kita lihat di portofolio. Nah, di menu portofolio ini saham saya. Ya, ini sahamnya Cleo, saya punya 1 lot. Market value nilai pasar adalah 46.800 saat ini. Kemudian ada potensial gain or loss, potensi rugi atau untung. Ya, karena belum saya jual, jadinya dia potensi. Ini potensi kalau saya jual di harga sekarang, maka saya rugi Rp249. Ini kalau mau komplit, ini di atasnya ada gambar kotak, ini tinggal diklik, bisa digeser. Saya rugi 0,61%. Ya. Itu ya. Begitu juga dengan jual. Oke. Kita kembali ke menu stok di sini. Saya pilih simple sell. Saya mau jual Cleo-nya nih. Saya tinggal ganti di sini Cleo. Ini ya. Sekarang harganya 468. Saya mau jual dia di, boleh nih namanya antri jual ya. Saya coba jualnya di 480. Sini. Jual 1 lot. Klik done. Kemudian saya submit. Ya, order penjualan sukses, artinya order sukses dijalankan. Kita lihat di sini tidak langsung terjual. Karena saya mau jualnya kalau harganya sudah sampai 480. Harga sekarang kan di 470. Nah, untuk ke bagian 480, maka kita harus menunggu antrian di atasnya habis. Tuh. Ya, ini kalau saya antri jual di 480. Kalau sampai sore harga tidak naik ke 480, artinya sahamnya tidak terjual. Saya pengen jual langsung, maka tinggal diganti ke 468. Kan ini nggak mau saya contohin karena nanti rugi. Gitu ya. Ini tinggal saya batalin, sampah tetap. Oke, ada gambar tempat sampah disilang di bagian 480 begini. Kemudian diklik OK. Kita lihat nih di sini. Kita ke order status dulu ya. Order status tadi buy, sekarang sell, Cleo, open 1 lot, belum done. Ya. Ya. Bandingkan dengan buy-nya tadi. Buy-nya sudah done, sedangkan untuk sell-nya ini masih open statusnya. Jadi kalau masih open statusnya itu berarti transaksi belum terjadi. Oke. Kita coba lagi ke stok tadi. Nah, simple sell di sini. Kemudian kita coba lihat Cleo tadi ya. Nah, di harga 480 kalau saya pengen batalkan itu tinggal diklik tempat sampah. Kemudian tinggal di Oke. Begitu. Oke. Itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Julita, teman-teman KSPM, untuk tips-tips cara memilih saham, kemudian cara untuk bertransaksi. Gitu ya. Mungkin yang saya ingin ingatkan untuk teman-teman, jangan pernah menginformasikan username atau user ID atau login ID, kemudian password, tentu saja PIN, apalagi kemudian kode OTP kepada siapapun, termasuk ketika ada orang-orang yang mengaku atas nama Indopremier atau siapapun ya, namanya password, namanya PIN itu jangan dikasih tahu kepada siapapun. Kemudian follow IG kita @ipodsolo untuk training-training ke depan, atau bisa juga main account kita @indopremier. Jangan yang lain-lain. Yang account resmi kita yang Indopremier itu sudah ada centang birunya, di namanya @indopremier. Kalau untuk yang solo @ipodsolo. Gitu.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya menyela sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KSPM YAIN Surakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Wira Adibrata. Semoga panjang umur, sehat selalu di lapangan rezekinya. Semoga kerjasama kita terjalin selamanya. Amin. Ya Robbal Alamin. Amin. Sekian dari saya Pak Wira. Wassalamualaikum Bocoran dari mana warahmatullahi itu ulang tahun? wabarakatuh. Tadi dari CV tadi tuh, Pak. Oh iya. Terima kasih Dari teman-teman. CV, Pak. Amin. Amin. Selamat ulang tahun Iya, ya, Pak Wira. dari Terima kasih Mbak Yulita, terima kasih teman-teman KSPM. Doa yang terbaik juga buat teman-teman ya. Amin. Saya kembalikan kepada Indah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, dimohon peserta praktikum untuk menyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan kameranya dibuka ya. Akan kami beri aba-aba. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Lanjut untuk sesi berikutnya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya akan memberikan informasi kepada peserta praktikum bahwa Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jateng 2 akan membagikan sejumlah pulsa sebesar 25.000 kepada peserta yang bertanya. Untuk peserta, silakan angkat tangan via Zoom atau silakan kirim pertanyaan via chat dengan menuliskan nama, NIM, nomor telepon, dan pertanyaan. Baik, sudah ada 2 peserta yang mengangkat tangan. Ada yang pertama, Arseto Teguh. Silakan. Kameranya dinyalakan dan juga silakan bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arseto Teguh Caksono, NIM 195221156. Mau bertanya, kalau di saham itu saya baca itu ada yang namanya bandarmologi, bandar memainkan saham, bandar memainkan harga itu maksudnya seperti apa ya Pak? Terima kasih. Mungkin Pak Wira ya yang lebih. Ya. Silakan Pak Wira atau Mas Wisnu. Ya, terima kasih. Pertanyaannya Mas Arseto Teguh. Ya, kita sering banget dengar kata bandar gitu ya. Di pasar modal ada bandar, ada saham gorengan, kemudian ada banyak hal istilah-istilah yang ada di pasar modal gitu. Nah, itu sebenarnya informasi atau istilah yang tidak resmi, namun banyak diyakini para pelaku pasar bahwa ada beberapa saham tertentu yang pergerakannya itu dilakukan oleh bandar. Maksudnya apa bandar itu?
bandar itu kalau ini adalah orang yang sengaja orang atau pihak gitu ya yang sengaja membuat pergerakan saham untuk kepentingan kelompoknya gitu. Misalnya nih ada harga Rp200 gitu ya, kemudian dia berusaha untuk menaikkan harga Rp200 itu menjadi 300 atau menjadi Rp400 per sahamnya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ketika dia itu melakukan upaya untuk menaikkan harga saham itu gitu ya, kemudian harga sahamnya udah naik ke posisi 500, nah dia kan udah pegang harga saham di harga 300 tuh Mas. Nah kemudian dia mulai jual tuh, jual. Nah, untung nggak dia si bandar tadi? Untung, karena dia udah pegang atau dia udah beli di harga saham di harga 200-an, kemudian sengaja dikerek gitu ya menjadi harga 500, kemudian dia mulai jual gitu. Nah, siapa yang akan menjadi korban? Siapa yang akan menjadi terdampak terhadap hal seperti ini? Investor yang kurang memperhatikan faktor resiko terhadap saham-saham tersebut. Jadi saham-saham yang sengaja atau yang sering dipermainkan seperti itu adalah saham-saham yang kalau itu yang kurang memiliki fundamental yang baik. Artinya apa? Artinya saham ini perusahaannya baik-baik saja gitu, tidak ada laba yang signifikan, tidak ada isu yang positif terhadap perusahaan tersebut, tapi kok tiba-tiba kok perusahaan itu naik kencang gitu. Nah, itu yang kita sebagai investor itu harus jeli juga melihat kenaikan harga saham tertentu itu kena apa? Apakah ada faktor yang mendasar yang kemudian menjadikan alasan bahwa saham itu wajar saja untuk naik gitu. Atau jika tidak ada alasan yang mendasar bahwa saham itu naik tidak ada dasar apapun, ya kita jangan terkecoh atau kita jangan kemudian terpancing untuk ikut-ikutan membeli seperti itu. Nah, itu yang sering terjadi di pasar, orang kemudian nyangkut di sana, kemudian menyampaikan hal-hal yang kurang baik gitu ya, negatif gitu karena dia posisinya rugi gitu. Sebenarnya rugi yang dialami oleh orang-orang tadi itu juga karena analisanya yang kurang baik gitu. Gitu Mas. Baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Nita Purnamasari. Silakan Mbak Nita. Mbak Nitanya ada? Atau lanjut ke pertanyaan berikutnya ya? Ada nggak ada? Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Saya kan masih investor muda, pemula maksudnya, pemula. Nah, selama ini saya menggunakan teknik kalau ingin investasi itu dengan melihat dividennya gitu. Nah, kalau dividennya itu besar, saya baru membeli perusahaan saham tersebut. Nah, itu benar ya Pak, cara saya seperti itu. Terima kasih. Bisa diulangi Mbak Nita? Mungkin. Tadi suaranya kayaknya kurang jelas. Suaranya putus-putus tadi, Mbak. Ya, silakan diulangi Mbak.
Mbak Nita bisa diulangi? Oke, silakan ditulis Mbak Nita pertanyaannya. Sambil menunggu Mbak Nita, kita ke pertanyaan berikutnya dulu saja. Ada dari pertanyaan Mbak Sita Sukma Septianingrum, NIM 19522113346 dari kelas MBS 4I mau bertanya, bagaimana tips memilih perusahaan dan kapan waktunya yang pas untuk membeli saham untuk jangka panjang? Terima kasih. Mungkin Pak Wisnu atau dari Pak Wira bisa dijawab. Kalau kita pengennya jangka panjang, investasi ya jangka panjang, yang perlu diperhatikan seperti tadi yang saya sampaikan adalah kita harus benar-benar mempelajari laporan keuangannya terlebih dahulu. Ini perusahaannya untung atau tidak, kemudian dia berkembang atau tidak perusahaannya, utangnya nambah atau enggak, seperti itu. Jadi jangan sampai kita terkecoh juga, kadang ada yang labanya bertumbuh tapi utangnya nambah, tuh. Atau dia labanya bertumbuh tapi asetnya berkurang, gitu. Jadi dia jual aset, maka dia masuk ke laba, gitu ya. Itu bisa juga terjadi. Itu harus kita benar-benar perhatikan. Kemudian jika kita sudah menentukan perusahaan yang memang dia bagus secara fundamental, itu ada dua pilihan kapan waktunya. Bisa saja kita masuk saat itu juga. Ya, kita masuk saat itu juga, walaupun mungkin lagi downtrend, lagi turun, boleh kita masuk itu di saat itu dengan catatan mungkin besok kalau dia turunnya tambah dalam, lebih turun lagi, kita boleh ambil lagi. Jadi kita sistemnya nanti average down. Harga yang kita beli sebelumnya ikutan turun. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja kita menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepatnya kapan? Ya itu tadi, ketika sudah ada tanda pembalikan arah dari supportnya. Jadi sudah mulai, mungkin dia downtrend lama, terus dia turun, mulai ada tanda pembalikan arah tren, itu boleh kita masuk di situ. Jadi ada dua pilihan di situ ya. Kembali lagi nanti ke Mbak Sita pengennya yang seperti apa. Jadi boleh beli saat ini juga, nanti kita nabung, ada duit lagi, oh harganya lebih murah lagi nih, tapi fundamentalnya bagus, nggak ada masalah, ya sudah, kita beli lagi nggak apa-apa. Jadi nanti dia average down. Gitu. Tapi kalau memang ragu-ragu, boleh aja, nanti saya tunggu deh dia nanti tembus atau break di harga sekian, baru saya masuk, itu boleh. Gitu. Baik, terima kasih kepada Pak Wisnu. Ini ada yang angkat tangan lagi dari Mas Yusuf Hidayat. Silakan Mas Yusuf. Mas Yusuf. Kita lanjut dulu ke Mbak Nita tadi ya. Iya, Mbak. Silakan Mbak Nita. Pertanyaan saya tadi, karena selama ini saya menggunakan prinsip dengan melihat dividennya dulu baru membeli saham. Nah, itu benar apa salah ya, Pak? Terima kasih. Oh, baiklah. Saya ulangi ya Pak, pertanyaannya Mbak Nita itu, Mbak Nita itu beli saham tapi dia melihat dividennya dulu. Begitu Mbak Nita? Iya. Nah, itu menurut Pak Wisnu atau Pak Wira itu betul apa tidak?
Kalau dari saya sih nggak ada masalah sih ya. Kita lihat dividennya berapa. Karena gini, kecenderungan saham itu ketika dia akan bagi dividen, tapi ini catatan ya, hati-hati aja. Kecenderungan ketika saham akan bagi-bagi dividen, apalagi dividennya cukup besar, itu harganya biasanya mendadak naik nih, naik karena ada sentimen positif berupa tadi dividen tadi. Hanya saja ketika dividen sudah selesai di masa distribusinya, biasanya sahamnya akan turun lagi. Itu sih aja hati-hatinya. So far sih kalau hanya untuk kita lihat dividennya berapa, nggak ada masalah. Lebih bagus lagi kalau memang belinya banyak, jadi dividennya dapatnya banyak. Karena memang ada investor kita sendiri yang dia hidup dari dividen. Kita punya investor yang seperti itu. Jadi dia sudah tidak lagi transaksi, dia cuman beli, dia sahamnya masih nggak salah sih Bank Jatim ya. Dia beli Bank Jatim, dia cuma nunggu dividennya aja itu. Habis dividen dijual, turun lagi, dia beli lagi, disimpan 1 tahun, tunggu dividen lagi. Ada yang seperti itu. Begitu, nggak ada masalah. Mungkin Mbak Wira mau nambahin? Ya, tadi saya belum bisa nangkap dengan jelas ya pertanyaannya, putus-putus. Pertanyaannya membeli saham berdasarkan dividen nominal dividen yang dibagikan. Kalau nominalnya besar, dividennya dia mau beli gitu. Oh ya, ya Metode itu seperti itu. ya itu salah satu tipikal investor jangka panjang ya teman-teman. Investor jangka panjang itu juga membeli berdasarkan rasio pembagian dividen emiten kepada si pemegang saham. Itu juga salah satu indikator para investor jangka panjang itu untuk membeli saham itu berdasarkan berapa sih dividen yang dibagikan oleh para pemegang saham gitu. Jadi itu sah-sah aja. Tapi kalau untuk investor jangka pendek tentu dia nggak akan melihat dividen itu. Nah, seperti yang disampaikan Pak Wisnu tadi, strategi masuknya aja gitu. Kadang-kadang ketika perusahaan itu sudah membagikan dividen, harga sahamnya akan terkoreksi dulu gitu ya. Tapi tidak semua. Pernah waktu itu Unilever dan BCA gitu ya, bagi dividen bukannya dia koreksi, dia malah naik lagi gitu. Ada juga saham-saham yang tidak rentan terhadap isu dividen. Jadi biasanya kan orang mau bagi dividen itu harganya saham naik, tapi begitu nanti dividen dibagikan harganya sahamnya turun gitu. Ada juga perusahaan yang setelah pembagian dividen itu justru sahamnya naik lagi kayak Unilever, kemudian BCA itu pernah mengalami hal yang sama. BRI Gitu. pernah. Jadi habis dividen dia tetap naik. BRI juga udah bagi dividen tetap naik gitu. Baik, terima kasih atas jawaban Pak Wira dan juga Pak Wisnu. Kita kembali ke pertanyaan Mas Yusuf ya. Tapi sebelum kita kembali ke pertanyaan Mas Yusuf, kami akan mengingatkan bagi peserta silakan melakukan absensi di kolom chat Zoom dengan mengirimkan nama, NIM kelas, kemudian di screenshot dan diupload ke link yang akan kami bagikan sebentar lagi. Nah, kita lanjut ke Mas Yusuf ya. Silakan Mas Yusuf Hidayat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Hidayat, NIM 19522129. Nah, yang saya ketahui di beberapa saham itu kan ada yang syariah dan juga berupa konvensional. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa mengetahui saham yang benar-benar yang berbasis syariah dan juga saham yang berupa konvensional. Agar kan kita ini kan di dalam institut agama Islam itu kan berbasis syariah. Nah, pastikan seseorang dalam mengambil saham itu pasti ingin bahwa sahamnya itu berupa syariah dan tidak ada campuran dari konvensional. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Yusuf. Silakan Pak Wisnu ataupun Pak Wira. Oke. Kalau dari saya itu untuk saham-saham syariah itu kan sudah ada indeksnya sendiri ya. Jadi memang sudah ada indeks yang kita acuannya adalah DSN, dari DSN, Dewan Syariah Nasional, yang setiap 6 bulan itu mereview namanya Indeks Syariah Indonesia, Indeks Saham Syariah Indonesia, indeksnya namanya ISI. Jadi
Isinya adalah saham-saham yang sudah memenuhi kaidah-kaidah syariah yang ditentukan oleh MUI. Gitu, Mas. Jadi kita boleh milihnya dari situ. Kayak tadi yang saya contohkan tadi kan, kalau kita pakai yang stock screener kan tadi composite, terus contohnya saya ganti tadi consumer. Itu juga boleh Mas ganti ISI, gitu. ISSI, itu adalah Indeks Saham Syariah Indonesia. Nanti dia akan mengeluarkan saham-saham, hanya saham-saham yang syariah saja, seperti itu. Itu aja sih mungkin. Aku gak bisa buka. Saya mungkin nambahin ya. Ya, saham syariah itu sudah disampaikan Pak Wisnu tadi ya, ada DES daftar efek syariah, kemudian ada indeks syariah seluruh Indonesia. Itu teman-teman itu selalu dievaluasi oleh DSN, Dewan Syariah Nasional Indonesia. Jadi Mas Yusuf, kalau kita bisa melihat ya, saham syariah itu di periode tertentu, katakanlah ada perusahaan ABC ya, dia tuh masuk syariah, tapi bisa di periode berikutnya, semester ke depan, saham tersebut tuh bisa pindah jadi saham nggak syariah, Mas. Kenapa? Karena beberapa hal, misalnya bisnis. Dia pindah bisnis dari bisnis yang tadinya itu ditoleransi sama syariat Islam gitu ya, tapi tiba-tiba dia melenceng bisnisnya menjadi minuman keras misalnya, itu juga nggak syariah. Atau misalnya kayak Sritek kemarin, Sritek itu masuk dalam kategori saham syariah, tapi setelah pada periode tertentu karena Sritek itu membutuhkan tambahan modal, dia kemudian berhutang dan hutangnya itu lebih dari 40% dari total aset yang dia miliki. Nah, total yang berbasis bunga tadi itu kemudian menjadikan Sritek tidak lagi saham syariah. Padahal bisnisnya masih syariah. Tapi karena komposisi hutangnya itu besar, saham tersebut kemudian tidak menjadi syariah. Gitu. Nah, ketika perusahaan tersebut itu mampu mencukupi kebutuhan atau memenuhi syarat dari syariah lagi, periode berikutnya dia akan jadi syariah lagi. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah nih dalam melakukan investasi syariah? Nah, kita juga harus pantau, sering-sering lihat daftar efek syariah. Portofolio saya ini masih di syariah apa enggak ya gitu. Kalau memang udah enggak syariah, nanti bisa dijual segera. Gitu. Dan di iPod itu ada aplikasi yang bisa kita tidak khilaf untuk membeli saham non syariah gitu. Jadi sudah di screening sama iPod agar saham-saham yang tidak syariah itu tidak boleh masuk ke running trade-nya iPod yang syariah. Tuh, jadi kalau kita ngelirik sebelah kanan, wah hijau gitu tapi nggak syariah, nah kita mau pura-pura khilaf pun nggak bisa gitu di situ. Karena udah nggak masuk di situ, nggak bisa diperdagangkan. Itu Mas Yusuf. Jadi Mas Yusuf nanti kalau membuka rekening, buka rekening yang syariah. Jadi nanti beli sahamnya bisa langsung saham-saham yang syariah. Ya. Tapi jangan lupa juga jangan cuma sahamnya yang syariah, karena perilaku investornya juga harus syariah. Gitu sih. Ya. Betul. Gitu. Silahkan yang mau tanya lagi. Baik, Mbak terima kasih. Rini, Mbak Cahya, Mbak Rizky Arum, silahkan kalau mau tanya. Ini ada yang bertanya, Pak. Oh ya, silahkan. Dari Pratiwi Eka Saputri. Pratiwi Eka Saputri, ya silahkan Mbak Pratiwi. Ini saya bacakan ya Pak, ini via chat. Oh dibaca, ya. Kan saat membeli saham kan mungkin akan menemui resiko kerugian. Nah, itu cara meminimalisir resiko tersebut bagaimana? Ya, oke, saya dulu ya Pak. Wisnu nanti ditambah. Yes. Yang pertama untuk meminimalisir resiko adalah kita tahu dulu saham apa yang mau kita beli. Ya, dengan kita tahu saham yang kita beli, kita tuh sudah benar-benar paham bahwa perusahaan itu memiliki prospek yang bagus gitu ya, fundamentalnya oke gitu. Kita udah senang dulu nih sama saham itu gitu. Ya tentu kalau kita senang dengan saham itu tentu kan pasti ada
ininya ya, pasti ada apa namanya, dasarnya adalah perusahaan itu prospek bagus dan lain-lain. Kalau kita nggak kenal, itu potensi kita untuk mengalami kerugian semakin tinggi. Tapi kalau potensi kita kenal, kita makin kecil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus rajin-rajin menilik portofolio kita, menilik saham kita. Saham kita ini apa namanya, lagi ada berita apa sih yang berdampak positif terhadap saham saya? Ada berita apa sih yang berdampak negatif terhadap berita saya gitu. Apalagi kalau teman-teman ini memposisikan sebagai investor jangka pendek. Wah, kalau jangka pendek teman-teman harus makin rajin lagi tuh. Dan juga menentukan target keuntungan berapa, kerugian berapa. Kalau investor jangka panjang agak slow ya. Agak slow, dia naik turun ya udahlah kita beli lagi gitu kan, jangka panjang. Tapi kalau untuk jangka pendek itu yang lebih ekstra. Lebih apa namanya, effortnya lebih tinggi daripada investor jangka panjang. Terus yang ketiga ya, itu melakukan diversifikasi produk atau diversifikasi investasi. Jadi teman-teman yang punya uang 1 juta gitu dibelikan saham 200.000 saham A, 300.000 saham B, sisanya saham C gitu. Supaya ketika saham A itu mengalami penurunan, ada saham-saham lain yang bisa menutupi kerugian tadi dengan potensi kenaikan sahamnya. Di sektor yang berbeda ya tentu. Karena sektor perbankan misalnya lagi kena isu, kalau misalnya kita beli sahamnya BRI, BCA, Mandiri, itu kan sama perbankan semua, berarti kan di satu sektor yang sama. Ketika ada satu sektor itu yang kena isu yang kurang baik, tentu saham-saham di sektor yang sama juga akan mengalami koreksi. Dulu ada yang melakukan, kita ngomong soal diversifikasi gini, Pak, saya itu udah melakukan diversifikasi loh, Bapak beli apa? Saya beli sektor tambang, saya beli sektor bank, saya beli sektor telekomunikasi. Tambangnya punya apa? Punya Bumi Resources, punya BNBR. Terus ininya apa? Telekomunikasinya apa ya? Punya Bagri Telkom. Terus banknya apa? Punya Bagri semua gitu. Jadi dia memang sudah melakukan diversifikasi tuh. Ada sektor tambang, ada sektor bank, ada sektor telekomunikasi gitu ya. Tapi tiga-tiganya tadi perusahaan itu sumbernya atau holdingnya itu sama. Sehingga diversifikasi yang dilakukan itu gagal, nggak tepat gitu. Jadi kita harus melakukan diversifikasi itu ya sektor berbeda, pemiliknya berbeda. Jadi ketika ada isu yang menerpa perusahaan atau holding company-nya ini, tidak semua akan kena. Gitu, itu dari saya ya. Cukup sih Pak, mungkin seperti itu ya. Jadi untuk meminimalisasi kerugian ya, satu yang perlu benar-benar ditekankan adalah yang kita lihat ini bukan apa ya, person to person gitu ya, tapi kita berhadapan dengan pasar gitu. Jadi kita tidak boleh ibaratnya gini, kita mau beli investasi di real aja nih, kita beli kambing titipin orang, di situ kita nggak lihat lagi kambingnya, terus pengennya tahun depan ditengok lagi, tahu-tahu kambingnya mati, padahal kita nggak tahu, nggak dapat kabar dan lain sebagainya. Itu sama aja dengan di saham. Jadi kita harus paling tidak memantau saham atau investasi yang kita miliki. Ada berita apa, ada sentimen apa, itu juga harus kita lihat. Trennya seperti apa. Mungkin tadi yang saya contohkan ketika untuk di bagian tren tadi ya, itu ada saham tadi saya lupa tadi ya, yang naik turun naik lagi gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah beli udah naik tinggi itu kita nggak aware, dia tren uptrendnya patah. Ketika uptrendnya patah, dia turun lagi, itu kan potensi keuntungan kita hilang. Kalau kita nggak lihat market, kalau kita nggak mantau secara berkala gitu. Kalau kita mantau berkala, bisa aja tadi kita beli misalnya nih dia di 1.000, terus dia naik nih sampai 2.000, trennya naik. Di 2.000 ternyata udah ada tanda-tanda trennya patah, di 2.000 mungkin 1.900 saya jual. Saya udah ada profit di situ, saya take profit di situ. Trennya patah, dia trennya jadi turun lagi mungkin ke 1.200, di situ saya beli lagi. Dan dia trennya berbalik arah lagi naik. Jadi saya 2 kali untung. Itu kalau kita mantau secara berkala investasi kita.
Gitu. Kalau kita nggak mantau, tahu-tahu kita lihat chartnya, wah ini kemarin harusnya untung segini, tapi nggak saya jual, saya nggak lihat segala macam gitu. Itu aja sih mungkin tambahannya. Baik, terima kasih untuk Pak Wisnu dan juga Pak Wira. Tadi ada yang bertanya lagi dari Vinka Febianingrum. Yang pertama, bagaimana cara membaca infocast yang ada di aplikasi iPod? Yang kedua, bagaimana jika kita sudah membeli saham tersebut, namun sampai jam tutup bursa belum menyentuh harga yang kita inginkan? Apakah itu nanti otomatis gagal sendiri atau otomatis masuk antrean bid di hari buka jam bursa berikutnya? Terima kasih. Oke. Mungkin Yang pertama, infocast. Infocast itu ada 3 bagian, ada dana tersedia, ada dana dalam proses, informasi dana transaksi dalam proses, ada namanya di bawah sendiri dana di RDN. Ya, nah di bagian infocast itu ada namanya beli saham dan ETF tanpa biaya. Kemudian di informasi dalam proses ada pembelian saham, ada penjualan saham. Kemudian di bagian bawah sendiri ada informasi dana tersedia itu di dana RDN. Nah, yang perlu kita sampaikan adalah settlement masa penyelesaian transaksi saham itu adalah 2 hari kerja. 2 hari kerja, gitu ya. Kalau saya jual Senin, jual saham A, B, C, D Senin, maka sebenarnya secara pembukuan di KSEI saya terima uang penjualannya itu hari Rabu, 2 hari kerja, jadi Senin, Selasa, Rabu. Kalau saya jualnya hari Jumat, maka namanya istilahnya T ya, T plus 2, hari transaksi ditambah 2 hari. T plus 2-nya adalah Senin, Selasa, kalau saya jualnya hari Jumat. Nah, sehubungan dengan infocast, itu di atas adalah dana tersedia, itu adalah dana T plus 2. Yang paling atas ya, itu adalah dana T plus 2. Kemudian yang di bagian transaksi dalam proses itu adalah dana yang masih dalam proses transaksi atau proses settlement. Yang di bawah adalah dana di RDN. Jadi cara bacanya, kalau saya punya dana di RDN 1 juta, saya punya dana di RDN 1 juta, kemudian hari itu juga saya menjual saham saya 500.000. Ya, saya jual nih 500.000 sudah done transaksinya. Nah, maka di bagian yang atas, informasi pembelian saham dan ETF, itu akan otomatis menjadi 1.500.000. Karena untuk kita transaksi tidak perlu menunggu untuk saham tersebut settle. Mau habis beli, mau dijual, boleh. Dia yang paling atas, dia akan langsung berubah menjadi 1.500.000. Karena apa? 2 hari kemudian, uang saya sebenarnya kan 1.500.000. Jadi saya punya uang 1 juta di hari Jumat, saya jual 500.000. Gitu ya, saya jual 500.000 transaksinya dan maka Senin Selasa uang saya sebenarnya menjadi 1.500.000. Nah, itu ada di bagian pembelian saham dan ETF tanpa biaya. Itu langsung menjadi 1.500.000. Jadi di atas itu adalah dana T plus 2. Sedangkan dana di RDN akan tetap 1 juta. Karena apa? Karena uang penjualannya belum diterima. Terimanya kapan? Terimanya ya 2 hari kemudian. Nah, untuk kita lihat perjalanannya, yang 500.000 ini di hari Senin akan muncul di bagian transaksi dalam proses plus 500.000. Gitu. Artinya dana di RDN 1 juta, kemudian ditambah transaksi dalam proses 500.000, ketemunya sama dengan yang di atas, transaksi pembelian saham dan ETF tanpa biaya, 1.500.000. Nilainya sama. Jadi cara bacanya seperti itu. Yang perlu diingat itu tadi ya, settlement adalah 2 hari kerja. Begitu. Terus yang kedua tadi apa ya? Oh, kalau kita ordernya ngebit, ya antri beli atau antri jual sampai dengan market tutup tidak terjadi transaksi, kita ada 2 fitur. Yang pertama kita transaksi biasa, buy biasa gitu ya, buy biasa. Maka kalau nggak dapat hari itu, otomatis clear. Order kita akan otomatis hilang. Besok saya mesti order lagi. Itu saya order biasa. Kita ada fitur namanya fitur GTC, Good Till Cancel. Jadi GTC ini order kita bisa kita simpan sampai dengan 30 hari ke depan. Nah, kalau saya pakai GTC,
Misalnya hari ini saya mau buy nih, misalnya saya mau beli Clio kalau dia turun ke 4.450. Terus saya pakai GTC 30 hari. Kalau hari ini nggak dapat, dia besok otomatis pasang lagi. Kalau besok nggak dapat, dia besoknya pasang lagi. Sampai dengan dapat atau sampai dengan 30 hari ke depan. Itu kalau kita pakai GTC. Jadi ada dua, buy sell biasa atau kita pakai GTC. Kalau pakai GTC, maka dia akan pasang terus nih sampai terjual. Kalau kita buy biasa ya, ketika nggak dapat, market close clear, besok kita order lagi manual. Begitu. Saya kembalikan ke Mbak Indah. Baik, terima kasih untuk Mas Wisnu. Karena keterbatasan waktu kita, sebenarnya masih banyak pertanyaan ya dari teman-teman, tapi karena waktu kita sudah mepet, maka acara praktikum pada siang hari ini kita sudahi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak M. Wira Adibrata dan juga Bapak Wisnu Radityo Putro yang sudah berkenan hadir dan memberikan materi pada siang hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada peserta praktikum pasar modal. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perbuatan maupun perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Thank you Pak Wira. Terima kasih Pak Wisnu. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wira. Kasih izin ya. Ya Pak Izin Wira. live ya. Ya.